Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana menulis pernyataan masalah, baik dalam skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal ilmiah. Pernyataan masalah adalah bagian penting dan merupakan jantung dalam karya ilmiah, sehingga dia merupakan bagian pertama yang akan dinilai oleh pembimbing ataupun penguji. Bagaimana mungkin temuan penelitian kita menjadi menarik jika masalah yang kita teliti tidak jelas dan tidak menarik? Pernyataan masalah juga merupakan bagian yang sukar, karena tidak ada rule of thumb atau aturan-aturan umum yang praktis. Namun, di sini kami membahas definisi pernyataan masalah dan bagaimana menulis pernyataan masalah dalam 3 langkah mudah saja. Secara umumnya, pernyataan masalah adalah deskripsi tentang kesukaran atau kekurangan yang perlu diselesaikan atau setidaknya diteliti untuk melihat apakah solusi yang dapat ditemukan. Ini juga digambarkan sebagai kesenjangan antara yang nyata dan yang diinginkan, atau kontradiksi antara prinsip dan praktik. Biasanya, pernyataan masalah yang baik harus memiliki 3 poin penting. Pertama, address a gap, atau mengatasi kesenjangan atau kekurangan, baik dalam teori maupun dalam praktik. Yang kedua, contribute to the existing body of research, yaitu kita berkontribusi kepada pengetahuan. Yang terakhir merupakan completeness atau ketuntasan dalam penyelesaian atau penulisan masalah tersebut. Jadi, apakah format penulisan masalah yang baik? Di sini kami memberikan 3 langkah mudah bagaimana menulis pernyataan masalah dengan baik. Bagian pertama yang perlu kita garis bawahi adalah the ideal. Di dalam pernyataan masalah, kita perlu menulis atau menyatakan the ideal. The ideal di sini bermaksud adalah a desired goal or the ideal situation. Bagian ini akan menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai. Biasanya kita temukan dalam kurikulum atau pernyataan dari ahli dalam bidang-bidang tertentu. Bagian kedua adalah the reality atau realita. Realita di sini bermaksud masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Bagian ini merupakan yang harus disesuaikan dan kontradiksi dengan goal yang ingin kita capai di atas. Yang ketiga adalah the consequences. Bagian ini merupakan solusi atau ide-ide kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita temukan di dalam realita tersebut yang tidak sesuai dengan goal yang kita inginkan. Sebagai contoh, jika kita menemukan masalah pembelajaran atau capaian pembelajaran matematika yang rendah, mungkin kita menawarkan ide penelitian dengan menerapkan metode pembelajaran yang baru. Sebagai contoh, problem-based learning. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Di sini, judul penelitian saya adalah Roles of Metacognition in Mathematical Modeling Competency, Structural Equation Modeling Analysis. Dari judul ini, terdapat 2 variabel. Yang pertama, metacognition. Yang kedua, mathematical modeling competency. Di sini, pada langkah pertama, kita perlu menyatakan the ideal. Dari judul ini dapat kita lihat lagi bahwa metacognition ini adalah sebagai independent variable. Sedangkan mathematical modeling kompetensi adalah dependent variable. Untuk menyatakan ideal, seperti yang kita nyatakan di atas,
kita harus melihat kepada dependent variable, yaitu mathematical modeling kompetensi, karena ini merupakan outcome yang ingin kita capai. Sekarang kita lihat bagaimana posisi mathematical modeling kompetensi dalam kurikulum pendidikan matematika, atau kenapa mathematical modeling kompetensi ini penting di dalam pendidikan matematika. Oke. Sebaiknya pada langkah pertama ini, yaitu untuk menulis ideal ini, bagi para penulis sebaiknya menulis satu paragraf saja. Oke, sebagai contoh, aplikasi dan pemodelan matematika memainkan peran penting dalam pendidikan matematika. Guru matematika harus memiliki pemahaman yang baik tentang penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari melalui kursus pemodelan matematika. Siswa juga tidak hanya cukup mempunyai keterampilan berhitung saja, namun mereka perlu memecahkan masalah nyata. Proses penyelesaian masalah tradisional dipandang sebagai komponen independen atau terisolasi dari pengembangan ide-ide matematika, pemahaman, dan proses. Sehingga siswa-siswa kita tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia nyata. At the same time, Wijaya juga menyatakan pada tahun 2013 bahwa guru program pendidikan matematika adalah penting dalam proses penyelesaian masalah, yaitu sebagai pengalaman pertama sebelum kita mengharapkan guru-guru kita untuk menerapkan metode atau cara pembelajaran yang mengacu kepada keterampilan kompetensi pemodelan matematika. Ya. Di sini saya menyatakan the idea kenapa kompetensi pemodelan matematika ini penting dalam satu paragraf saja. Ya. Meskipun saya tidak melihat kepada kurikulum, namun saya merujuk kepada ahli-ahli pendidikan matematika seperti NIS, khususnya dalam kompetensi pemodelan matematika pada tahun 2007 dan Hampson pada tahun 2003. Langkah seterusnya adalah yaitu the realita. Oke, ini merupakan pokok dari pernyataan masalah kita, yaitu realita yang sebenarnya terjadi. Apakah sampel kita, apakah objek penelitian kita mempunyai masalah-masalah dalam kompetensi pemodelan matematika. Namun, sebelum kita menuliskan langkah kedua, satu hal yang harus kita highlightkan, yang harus kita garis bawahi adalah ada perkataan namun. However, nevertheless, tetapi. Ini perlu kita tuliskan untuk menunjukkan kontradiksi antara the ideal dengan the realita. Barulah kita menulis pernyataan masalah baik bagi independent variable maupun dependent variable. Dalam konteks ini saya memilih menulis pernyataan masalah dependent variable terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Temuan penelitian terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menghadapi kesulitan atau kesukaran di dalam kompetensi pemodelan matematika, termasuk dalam program pendidikan matematika. Sebelum saya lanjutkan, sebagai pengetahuan, sampel penelitian saya adalah mahasiswa S1, yaitu aktif program pendidikan matematika. Hal pertama yang saya lakukan adalah untuk melihat masalah kompetensi pemodelan matematika di tingkat global. Artinya yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di sini saya temukan dari berbagai negara, dipublikasikan pada tahun 2013 hingga pada tahun 2016. Yang mana penelitian ini tidak dilakukan di Indonesia. Kemudian secara spesifik saya memasukkan ke dalam sampel saya atau objektif penelitian saya, yaitu
kelompok-kelompok yang menjadi objek penelitian saya juga mempunyai masalah di dalam kompetensi pemodelan matematika ini. Namun ini masih dalam konteks secara global, yaitu tidak spesifik terjadi di Indonesia. Baru kemudian saya menuliskan secara spesifik masalah-masalah kompetensi pemodelan matematika ini yang terjadi di Indonesia. Poin ini perlu kita tuliskan untuk menunjukkan apakah masalah yang ditemukan di luar negeri yang tidak dilakukan di Indonesia itu juga sama dengan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia khususnya dalam kompetensi pemodelan matematika. Oke, jadi di sini saya menemukan beberapa research yang menyatakan mahasiswa kita mempunyai masalah dalam kompetensi pemodelan matematika. Baik pada tahun 2013, 2016, 2014 dari berbagai tahun. Namun sebaik-baiknya untuk menyatakan masalah adalah yang terbaru. Ini bertujuan untuk menunjukkan novelty atau kebaruan dalam research kita. Oke. Langkah selanjutnya, setelah kita menuliskan kompetensi pemodelan matematika yang mempunyai masalah, kita menuliskan secara spesifik bagian mana di dalam kompetensi pemodelan matematika itu mempunyai masalah. Oke. Dalam penelitian saya, terdapat 4 subkonstruk atau subdimensi di dalam kompetensi pemodelan matematika. Jadi, saya perlu menyatakan subkonstruk atau subdimensi yang mana yang mempunyai aspek-aspek yang tidak baik. Oke. Di sini kita perlu menuliskan secara spesifik yang dinamakan dengan subproblem atau sub masalah-masalah tersebut, yaitu menuliskan secara spesifik masalah-masalah di dalam subdimensi kompetensi pemodelan matematika. Di sini kita lihat contohnya. Sini masih menyatakan masalah dalam subdimensi atau subkonstruk di dalam kompetensi pemodelan matematika. Oke. Jika kita lihat kepada judul kita tadi, kita mempunyai 2 variabel, yaitu mathematical modeling kompetensi dan metakognisi. Oke, sekarang kita menjelaskan atau menulis pernyataan masalah dalam metakognisi. Kita melakukan proses yang sama. Pertama, kita harus menulis pernyataan masalah metakognisi secara umum, yaitu baik di luar negeri maupun di dalam Indonesia. Baru kemudian kita menuliskan secara spesifik kepada setiap subdimensi atau subkonstruk dari metakognisi tersebut. Di sini tujuannya adalah untuk menunjukkan masalah yang kita teliti ini benar-benar ada, tidak hanya masalah secara umum saja. Karena mungkin metakognisi dalam penelitian kita berbeda dari metakognisi dari penelitian yang lain. Dan karena itu kita harus menyatakan, menulis secara spesifik masalah-masalah dalam subdimensi metakognisi tersebut. Oke, sini kita tuliskan seperti ini. Baru mungkin kita bisa berasumsi seperti ini. Kemungkinan jika kita menemukan masalah-masalah dalam metakognisi, kita mungkin bisa berasumsi seperti ini. Mahasiswa yang mempunyai metakognisi yang rendah akan memiliki pencapaian matematika yang jauh lebih rendah serta kompetensi pemodelan matematika. Oke, kita bisa berasumsi bahwa mahasiswa yang mempunyai metakognisi rendah akan mempunyai kompetensi pemodelan matematika. Oke, di sini perlu kita nyatakan secara spesifik. Langkah terakhir adalah the consequences, yaitu ide-ide yang kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita lihat kembali kepada judul kita, yaitu independent variable kita adalah metacognition, dependent variable kita adalah mathematical modeling kompetensi. Kita ingin melihat hubungan antara metacognition dengan mathematical modeling kompetensi. Kita berasumsi bahwa metakognisi ini memberikan pengaruh yang positif dan signifikan kepada mathematical modeling kompetensi. Atau dengan kata lain, metakognisi ini mampu memperbaiki kompetensi pemodelan matematika siswa kita. Oke, sekarang bagian consequences.
kita lihat dan kita tulis seperti ini. Dalam penelitian ini, kami mengusulkan untuk memperluas literatur kompetensi pemodelan matematika yang ada dengan membahas hubungan ini dalam konteks masalah kehidupan nyata. Tidak banyak penelitian sebelumnya yang memasukkan faktor metakognisi ke dalam kompetensi pemodelan matematika. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara metakognitif dan kompetensi pemodelan matematika. Oke, sekarang barulah kita nyatakan bagaimana metakognisi ini bekerja sehingga mampu memperbaiki kompetensi pemodelan matematika. Mungkin kita tulis seperti ini. Oke. Aktivitas strategis yang ditawarkan dalam metakognisi dapat digunakan untuk memahami masalah pemodelan, merencanakan apa yang harus dilakukan, memilih strategi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana, memantau apa yang sedang terjadi, dan meninjau strategi dan rencana yang tidak produktif. Oke. Jadi kita berargumentasi di sini, ini adalah poin-poin penting yang akan memperbaiki kompetensi pemodelan matematika. Bagian terakhir, baru kita tuliskan tujuan penelitian ini secara umum. Karena tujuan penelitian nanti ada bagiannya tersendiri. Oke. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pemodelan matematika di tingkat universitas di Riau, Indonesia.